Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kikir menuju amal mengalir. Dari kikir menuju amal mengalir. Saya tausiah di Pelalawan. Sampai di sana kami pun makan. Datang Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, dulu sudah meninggal. Ustadz jangan tahan-tahan makan, kata dia. Jadi anggapnya saya kurus ini menahan makan. Saya sampai sekarang nggak ada saya tahan. Saya ditanya orang, Ustadz ada pantangan? Ada, pantang dekat habis. Ustadz jangan tahan makan, kata dia. Ada orang di Riau ini kaya Pak Ustadz. Kalau lewat 10 kol diesel, 7 punya dia. Kira-kira kaya apa miskin? Lewat kol diesel 10, 7 punya dia. Tapi kemana-mana pergi Pak Ustadz, bawa tas laptop. Isinya apa? Obui pisang. Obui pisang, pisang rebus. Kalau dia lapar, dibukanya tas laptop itu dimakannya. Botolnya Pak Ustadz, botol itu bekabut. Kenapa? Botol itu tak diganti, isinya diisi ulang. Saking takutnya keluar duit. Sawit di kanan, karet gotah di kiri, ruko di depan, kol diesel lewat 10, 7 punya dia. Tapi kemana-mana bawa tas laptop, isinya obui pisang. Saya ingin pula jumpa sama Pak Obui Pisang. Mana Pak itu kini? Lah matinya Ustaz. Mati. Mimdate mataya bawati. Mampui. Matinya gini Pak Ustaz. Jadi kemana lah hartanya yang banyak itu? Habis diambil bini, dan bini diambil dek bronis, brondong manis. Habis. Sore-sore jalan-jalan mereka pakai motor gede, beb 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 beb. Bunyi knalpotnya, beb. Jangankan nak menziarahi makam awak, jangankan nak membacakan Yasin di kubu awak, menunjuk kubu awak pakai tangan pun tak tolok dia. Kecepatannya cuma 20 km, beb beb beb. Tapi pogangannya. Bertanyalah Bronis tadi bertanya, mana makam almarhum? Mohon maaf. Enggak pakai tangan lagi nunjuk, pakai kaki. Ini yang saya berani ceritakan ini karena Bapak nggak ada di sini. Ini kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak terjadi? Mendengar ibu bilang bisa, memang yakin saya Bronis ini sudah menunggu. Kol diesel tinggal, motor tinggal, gotah tinggal, sawit tinggal. Yang dimakan pisang obui, itulah mati mbak pisang obui. Apa yang mau kita harapkan dari dunia ini? Hijrah dari kikir menuju amal mengalir. Bahasa Arabnya pelit itu dua. Yang pertama syuh, pakai ha, syuh. Yang kedua yang kuat-kuat. Yang kedua adalah bakhil. Satu bakhil, satu syuh. Saya tengok terjemahnya bahasa Indonesia, yang bakhil pun pelit, yang syuh pun pelit. Salah. Beda syuh sama bakhil begini. Misalnya kita jalan bertiga. Jalan bertiga pas jam makan siang kita mampir. Pas mampir giliran bayar kita panggil. Berapa? Dia bilang 75.000. Lalu kita keluarkan duit 25.000. Kita bayar sendiri. Itu namanya bakhil. Hanya mau keluar duit untuk diri sendiri. Itu namanya bakhil. Ada satu lagi nama syuh. Kalau syuh itu gini. Pas giliran mau bayar, izin ke toilet. Toilet mana ya? Jangankan mau makan duit, jangankan duit dia dimakan orang, duit dia pun tak mau dia makan sendiri. Itu namanya syuh. Syuh dan bakhil dua-duanya mati. Dan yang dibawa hanya kain kafan. Saya kalau ada orang meninggal, setiap ada orang meninggal, saya berdiri di depan kepalanya untuk ngasih tahu yang mengkebumikan di dalam. Miringkan ke kiblat. Udah Pak Ustadz. Letakkan tanah bulat-bulat, kepala satu, pinggang satu, kaki satu.
Sudah Pak Ustadz. Bukakan tali pocong. Sudah. Bukakan muko. Tempelkan hidungnya ke tanah. Sudah. Tutup. Bertimbun. Satu sisi orang menengok, oh Ustadz ngasih tahu. Bukan. Saya sedang mengingatkan diri saya bahwa semuanya tinggal Abdul Somad. Cincin yang kau sayang, tinggal. Jam, tinggal. Ini jam sama cincin ini bukan main-main ini. Ini mereknya Casio. Casio orang. Mati semua. Tinggal. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Masuk. Tapi lagu itu jangan dinyanyikan menyambut pejabat waktu peresmian masjid. Ini ibu, ini kan rata-rata pimpinan pengajian di masjid. Kalau ibu punya grup hadroh rebana, jangan dinyanyikan waktu menyambut bupati, gubernur, wali kota, tak cair duit. Nyanyikan pula itu. Sebetulnya orang itu mau ngasih bantuan. Janganlah mau disanjung tak jadi, balik dia langsung. Nah, pada akhirnya, kira-kira orang yang mati semalam, apakah hari sebelumnya dia tahu dia akan mati? Tak tahu. Ustadz Yahya Walone sehat. Khutbah pertama berapi-api. Duduk khutbah kedua. Meninggal. Hari Jumat. Idul Adha. Di atas mimbar. Dalam keadaan suci. Di tempat yang paling suci bernama orang yang suci. Allahu Akbar. Banyak yang ragu. Ini jangan-jangan dia ini masuk Islam begitu begini. Allah mau tunjukkan bahwa dia ikhlas karena Allah. Husnul khatimah. Kenapa Allah kasih dia kedudukan yang hebat? Orang yang tak kenal dengan Ustadz Yahya Walone. Kenapa dia meninggal di hari yang suci, di bulan yang suci, di tempat yang suci. Bersama orang suci dalam keadaan suci. Kenapa Allah kasih dia begitu? Dia keliling Indonesia nyetir sendiri, bawa mobil sendiri. Meninggalkan jabatan sebagai rektor, meninggalkan jabatan sebagai kepala universitas, meninggalkan gaji, meninggalkan rumah dinas, meninggalkan mobil dinas, nyetir sendiri keliling Indonesia. Sampai ke Jambi mobilnya mogok. Telepon tim Ustadz Somad. Ada tim Ustadz Somad di Jambi? Ada. Namanya Ustadz Dahrizal Dahlan. Gimana? Tolong. Dibawa ke bengkel. Rupanya mobil itu mesinnya tak pernah diservis. Kata orang bengkel, mobil ini jim. Tak bisa. Datang Ustadz Rizal diganti dengan mobil baru. Udah Ustadz, tinggalkan aja mobil ini mobil baru. Pakailah gratis, pakai dakwah. Mobil ini tak bisa ditinggal. Kenapa? Rupanya belum lunas. Bukan mobil cash. Rupanya dia masih ada utang. Dia masih menyewa rumah di Bekasi. Akhirnya sahabat ini mau menolong. Ustadz tinggallah ini apartemen, pakailah Ustadz. Sampai kapan Ustadz mau pakai, pakailah. Nggak mau dia. Dia tidak mau pakai. Dia orang yang betul-betul. Waktu saya sedang dihina, diejek orang mau ditangkap, apa kata dia? Jangan tangkap Abdul Somad, tangkap saya. Saya yang paling mengerti masalah ini. Cari videonya. Ustadz Yahya Walone. Banyak orang yang ragu. Jangan-jangan dia pura-pura, jangan dia bersandiwara. Ditunjukkan Allah di akhir hayatnya bahwa dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada satu video dia pendek. Sengaja pas saya cari-cari, pas saya buka-buka dapat. Videonya 1 menit. Bunyi videonya, aku sudah lama menunggu kematian itu datang. Ada ibu tonton? Kalau belum ada nanti saya share. Kata dia, aku sudah lama menanti kematian itu datang. Rupanya dia memang mencari kematian. Bagi dia kematian itu adalah selesai dari penderitaan dunia.
Bagi dia kematian itu adalah istirahat. Kira-kira kita hidup ini ada istirahatnya? Nanti Pak Ustadz kalau anak ini udah selesai sekolah nampaknya istirahat. Masuk kuliah, rupanya UKT mahal. Nanti kalau anak ini udah selesai kuliah nampaknya istirahat. Rupanya selesai kuliah, mau kerja pula. Nanti nampaknya anak ini kalau sudah kerja nanti selesai. Pas anak udah kerja, mau meminang anak gadis orang pula. Nanti nampaknya kalau udah nikah nih selesai, ditanya orang pula, udah punya cucu. Nanti nampaknya kalau cucu ini lahir, tenanglah Pak Ustadz bisa pengajian. Tidak juga, kenapa? Dititipkannya pula cucu itu ke kita. Kenapa Ibu Anu tak pernah lagi datang ke pengajian? Asik menjaga cucu. Udahlah kecil dulu menjaga anak, sekarang menjaga cucu. Kapan lagi mau ngaji? Mudah-mudahan kita, udah mati barulah ngaji. Dikajikan orang semua. Mudah-mudahan kita semua mengambil pelajaran. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Kalau tidak bisa diingat, tidak ditulis, tidak dicatat, jangan khawatir. Bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tahun 1447 lebih baik daripada tahun kemarin. Kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak cucu keturunan soleh dan solehah. Mati kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Menghadap Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.